Ya, Pram dan juga pemirsa, selamat datang kembali di spesial event kali ini. Detik-detik peringatan Proklamasi Republik Indonesia kali ini yang ke-79. Ya pemirsa, ini puluhan media dari berbagai TV pemirsa dan cetak dan online pun sudah berangkat dari Balikpapan menuju IKN. Kurang kita aja ya. Loh, kita mau ke sana mau ngapain? Liburan. Jangan kerja. Jangan kerja dong, liburan, betul. Nah, perjalanan ini pemirsa akan memakan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam. Lama juga ya. Betul, tapi kalau misalnya ramai-ramai sesama rekan media mungkin tidak akan terasa lama. Apalagi kita pakai baju adat ya. Betul. Makin menghibur mata kita memandang. Seperti rekan kita yang ada di sana, Giselia Nurrahma dan juga juru kamera Abdul Aziz yang berangkat. Ayu Republik Indonesia ke-79. Pemirsa, hari ini untuk pertama kalinya upacara perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia digelar di 2 lokasi, yakni di Jakarta dan juga Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan saat ini saya sedang berada di dalam bis yang membawa awak media dari Balikpapan menuju ke IKN, tepatnya yakni di Istana Negara IKN yang menjadi lokasi upacara perayaan HUT NKRI ke-79. Pemirsa, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bagi tamu undangan upacara ini diimbau untuk mengenakan pakaian adat nasional atau pakaian adat daerah masing-masing begitu saat mengikuti upacara, termasuk awak media yang saat ini juga terlihat mengenakan pakaian adat daerah Indonesia yang sangat beragam. Ada yang memakai pakaian adat Bali, adat Dayak, adat Betawi hingga adat Jawa. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol nih dengan salah satu awak media yang kayaknya wah ini cantik banget ya, udah pakai pakaian ini kayaknya baju Bali gitu. Kita langsung ngobrol aja. Halo Kak, dengan nama siapa? Halo, aku Dina. Kak Dina, ini pakaian adatnya dari mana nih? Ini aku Bali dan kebetulan juga beli langsung di Bali juga waktu itu. Wah, keren-keren. Sebelumnya ini pernah meliput ke IKN atau ini baru pertama kalinya nih Kak? Ini kedua kali meliput ke IKN, tapi upacara ya pasti kan buat kita semua pertama kali gitu sih. Oke. Tanggapannya gimana nih Kak? IKN ini kan akan dipilih sebagai ibu kota baru gitu ya, dan tahun ini upacara kemerdekaan Indonesia dirayakan di 2 lokasi. Tanggapannya seperti apa sebagai awak media gitu? Yang pasti persiapannya luar biasa. Kayak kita nih sekarang subuh-subuh matahari aja belum naik, kita udah siap semua. Kebayang, jadi persiapannya kan dari tengah malam gitu. Itu soal persiapannya. Tapi kalau ditanya berkaitan soal upacara hari ini, pastinya excited karena ini akan jadi pengalaman yang bisa dikatakan sekali seumur hidup kan. Kita belum tentu begitu bisa melihat lagi upacara pertama kali di ibu kota baru gitu. Jadi sangat-sangat amat excited dan emang pengen banget secara personal, di samping memang tugas meliput, aku memang pengen melihat juga secara pribadi. Oke, terakhir harapan untuk bangsa Indonesia di HUT NKRI ke-79 ini. Berat ya pertanyaannya. Ya, di tengah sejumlah kondisi yang ada, kita tahu gitu ya, nggak bisa tutup mata bahwa Indonesia sekarang juga lagi menghadapi banyak problem ekonomi, politik, apalah pokoknya semua lagi numpuk semua. Tapi aku tetap mendoakan yang terbaik buat Indonesia. Pokoknya terus sukses, masyarakatnya jangan nyerah sama situasi, jangan nyerah sama keadaan. Pokoknya tetap maju terus buat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Wah, baik, keren banget nih Kak Dina. Makasih ya Kak. Pemirsa, sebagai informasi, kami menuju Balikpapan, kami menuju IKN dari Balikpapan. Ini perjalanannya cukup lama, yakni berlangsung selama 2 hingga 3 jam. Dan kami berangkat dari Balikpapan menuju IKN sekitar pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Tengah, dan diperkirakan akan tiba di IKN ini pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah untuk melihat dan meliput secara langsung upacara kemerdekaan Republik Indonesia di IKN yang rencananya akan dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Giselia Nurrahma, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Wih, gak kebayang sekitar 2-3 jam menuju Balikpapan, dari Balikpapan ke Kalimantan Timur. Gak kebayang ya teman-teman media kita pakai pakaian adat sejak subuh tadi ternyata pemirsa. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya melihat lagi-lagi kan ya Pram, seperti yang kita lakukan hari ini kan acara tahunan, kita tidak setiap hari memakai pakaian adat dan juga setahun sekali. Dan mengingat betapa kayanya budaya yang kita punya. Setuju banget, 38 provinsi pemirsa. Kebayang dari satu provinsi udah banyak berapa adat budaya di sana. Dan salah satu yang kita tampilkan pada hari ini ya. Benar, tadi kayak
Giselle memakai pakaian adat Dayak. Betul sesuai sekali. dengan nuansa yang sedang. Abraham tadi juga Dayak juga ya? Betul, tapi kan beda wilayah. Satu provinsi saja, satu wilayah saja bisa macam-macam ya ternyata filosofinya adatnya. juga masih macam-macam ya, pemirsa. Dan ini ke IKN lagi ya, untuk pertama kalinya upacara peringatan titik proklamasi di IKN. Wah, kebayang nggak, beruntung sekali teman-teman kami tadi ya. Ya, pokoknya tetap sehat semuanya. Kita akan pantau sama-sama bagaimana peringatan yang ada di IKN ya. Benar pemirsa, dan kita akan kembali memantau persiapan puncak peringatan HUT ke-79 RI pemirsa yang berlangsung di dalam Istana Merdeka Jakarta. Ya, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di sana. Esra, selamat pagi. Bagaimana pelaksanaan atau suasana mungkin di titik dan juga lokasi tempat Esra melaporkan saat ini? Tampaknya sudah mulai meriah ya kalau dari belakang kita lihat. Pemirsa, kalau tadi kami pertama kali sampai di Istana Merdeka Jakarta, kami bisa sampaikan bahwa masyarakat begitu antusias ataupun tamu-tamu yang datang begitu antusias untuk datang. Meskipun demikian, pengamanan tetap dilakukan di Istana Merdeka ini untuk melakukan pemeriksaan identitas, memastikan bahwa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini dapat berjalan dengan lancar di Istana Merdeka. Meskipun kita ketahui dalam tahun ini menjadi hal yang cukup menarik karena dari perayaan kemerdekaan ini dilakukan di dua tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara dan juga dilakukan di Istana Merdeka. Namun perbedaannya di Istana Merdeka nantinya ini hanya mengikuti prosesi yang ada di Ibu Kota Nusantara. Artinya dari tamu-tamu kehormatan ataupun tamu-tamu yang diundang di sini seperti para menteri hingga nanti yang dipimpin oleh Wakil Presiden, maksud kami dipimpin oleh Kiai Haji Ma'ruf yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang didampingi langsung nanti oleh Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia yakni Gibran Raka Buming Raka, menyaksikan secara langsung seperti apa nanti prosesi yang ada di Ibu Kota Nusantara yang juga akan diikuti langsung di Istana Merdeka Jakarta. Tentunya saat ini kalau kami memantau tadi di sekitar Istana Merdeka banyak sekali hal yang menarik, salah satunya adalah dari para tamu undangan yang sudah menggunakan pakaian Nusantara, identitas dengan beragam provinsi. Ini menjadi hal identik yang kami perhatikan di sini. Tentunya nanti kita akan saksikan bersama siapa-siapa saja para menteri yang juga turut hadir dalam perayaan ataupun di upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka khususnya ini. Karena menariknya juga Fani, Pram dan juga pemirsa bahwa di Istana Merdeka ini meskipun tidak ada prosesi karena bendera ini sudah dikibarkan sejak pagi, namun nanti akan ada kesenian atau diwarnai dengan parade Nusantara yang ditampilkan dalam videotron yang diharapkan ini tidak hanya sekadar menghibur saja, namun menumbuhkan jiwa nasionalisme kita apalagi di perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini. Fani, Pram dan juga pemirsa, kita nantikan bersama seperti apa suasana di Istana Merdeka karena ini menjadi momentum ataupun sejarah juga untuk pertama kalinya di upacara kemerdekaan Republik Indonesia secara prosesi ini diadakan di KN Nusantara, dan penantian kita bersama seperti apa juga nanti hikmatnya dari upacara kemerdekaan Republik Indonesia juga diikuti di Istana Merdeka ini. Kembali ke Anda, Fadi dan juga Pram. Menyebutkan adanya hiburan kesenian nantinya. Ini Esther, nanti selain tamu undangan di sana, apakah warga sekitar Jakarta juga ikut menyaksikan? Bisa nggak sih langsung di sana? Boleh nggak ya? Ya, pemirsa, tadi kami juga sempat mencari informasi apakah masyarakat begitu boleh langsung menikmati kesedihan. Ini tentunya kalau untuk menikmati kesedihan ini sangat diperbolehkan sekali, namun tentu tetap dalam pengamanan yang ketat dari pihak istana. Namun kalau untuk memasuki lingkungan istana atau langsung ke dalam istana di Istana Merdeka ini hanyalah tamu-tamu yang diundang dari pihak istana karena sekali lagi pengawasan terbilang ketat. Namun untuk menikmati beragam kesenian yang akan ditampilkan nanti tepatnya di sisi luar dari istana ini terbuka sekali untuk masyarakat. Dan juga apabila pemirsa hendak melihat seperti apa kemeriahan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya dalam perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 ini, dapat langsung secara streaming juga menonton karena akan banyak parade yang dihadirkan untuk melihat seperti apa budaya-budaya Nusantara di momen spesial kali ini. Fadi, Prab.
nonton dan juga tidak dipungut bayaran, tetapi harus tetap memperhatikan bagaimana pengamanan yang ada di sekitar wilayah lokasi strategis seperti Istana Merdeka dan ya, Pram. Dan kalau bisa diimbau pakai baju adat, Fani dan juga pemirsa, karena memang semuanya diimbau untuk hari ini, khusus hari ini untuk melakukan upacara, untuk mengikuti upacara pengibaran bendera atau pakai baju adat. Pakai baju adat, pemirsa. Seperti Esra. Nah, kita harus tanya sama Esra. Esra pakai baju adat dari daerah mana ini? Ya pemirsa, Fani, Pram, kalau tadi saya juga sempat menggunakan baju ini menjajal dan memakainya dengan rapi, sekarang saya tadi sempat mencari juga baju apa yang saya kenakan. Ini adalah baju yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan salah satu provinsi juga yang ada di Indonesia. Namun kalau untuk jenis bajunya ini ternyata ada macam-macamnya, Fadi, Pram, dan juga pemirsa. Namun ini bisa salah satu baju yang mengartikan kekayaan Nusantara yang ada di Kalimantan Selatan. Bagaimana otentiknya terkait Provinsi Kalimantan Selatan yang juga memiliki kekayaan budayanya masing-masing, yang nantinya ini akan menjadi kostum yang saya gunakan ketika juga mengikuti di upacara kemerdekaan kali ini di Istana Merdeka bersama teman-teman maupun rekan-rekan media lainnya, yang kami lihat juga tadi mereka menggunakan baju ataupun seragam maupun busana dari beragam provinsi yang cukup menarik, yang kaya akan syarat akan makna budaya Nusantara. Padi, Pram. Ya, bener kan? Ini kekayaan bangsa Indonesia kita dari 38 provinsi, punya banyak baju adatnya seperti kita pakai hari ini dan tadi dari Kalimantan Selatan ya. Esra memakai pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu persis apakah ini memang dari Banjarmasin atau dari daerah lain dari Kalimantan Selatan, tapi terima kasih sebelumnya Esra, kita harus ucapkan. Nanti kita akan kembali ya menyapa Esra yang berada di Istana Merdeka. Kalau dikatakan kita semuanya punya makna syarat berbeda-beda. Kayak sekarang saat ini kita warna merah, warna kebanggaan kita, dan juga warna emas ini membuktikan kalau Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Betul, dan juga yang menjadi salah satu pertanyaan kita hari ini adalah hari ini di peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, kira-kira pakaian adat yang dipakai oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo apa ya? Megah nggak ya? Kalau kemarin kan Demang Betawi ya. Waktu ketika pembacaan pidato kenegaraan dan juga nota keuangan ya, baju Demang dari Betawi. Tapi kali ini apa kira-kira ya? apa ya? Kalau tahun lalu pasti meriah sekali ya, udah karnaval budaya banget soalnya pemirsa. Tahun ini juga harus tidak kalah meriahnya.